Abu Nawas berjalan di pasar, melihat seorang lelaki kaya sedang memamerkan bajunya yang mewah. Abu Nawas mendekat dan berkata, "Wah, Pak Haji, bajunya sungguh mewah, apakah ini dari sutra Makkah?" Si kaya menjawab dengan sombong, "Tentu saja ini sutra asli, dijahit oleh penjahit istana. Tidak semua orang bisa memakai seperti ini, hanya yang punya harta yang layak." Abu Nawas pun berkata pelan sambil mengelus bajunya yang compang-camping, "Kalau begitu, saya bersyukur saya miskin, karena kalau saya kaya, nanti saya harus memakai baju seperti ini setiap hari, repot sekali." Pada suatu hari di masjid, si kaya berdoa dengan suara keras sambil mengangkat tangan, "Ya Allah, terima kasih atas segala kekayaan yang Engkau berikan aku. Bersyukur aku bukan orang miskin yang tidak tahu malu." Abu Nawas berdoa dengan suara pelan sambil tersenyum, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau tidak membuatku kaya seperti dia. Aku takut kalau aku kaya, aku jadi sombong dan lupa diri seperti dia." Beberapa waktu kemudian, si kaya mengadakan pesta besar. Ia mengundang para bangsawan, tetapi tidak mengundang Abu Nawas. Namun, Abu Nawas datang tanpa diundang, mengenakan baju lusuh. Penjaga mencegah Abu Nawas masuk dan berkata, "Maaf, Tuan, ini acara eksklusif, Anda tidak diundang." Abu Nawas pun pergi pulang, lalu kembali mengenakan baju mewah yang dipinjam dari temannya. Penjaga yang melihatnya langsung menyambut dengan ramah, "Oh, Tuan mulia, selamat datang, kami sangat menantikan kehadiran Anda." Abu Nawas masuk dan duduk di tempat terhormat. Ia mengambil makanan, lalu menusuk bajunya sendiri sambil berkata, "Makanlah, wahai baju, kamulah yang diundang, bukan aku." Si kaya yang heran mendekat dan bertanya, "Wah, Tuan, apa yang Anda lakukan? Mengapa menusuk baju sendiri?" Abu Nawas menjawab, "Ini baju yang diundang, bukan saya. Tadi, saat saya datang dengan baju lusuh, saya ditolak. Sekarang, dengan baju mewah, saya disambut. Jadi, yang dihormati di sini adalah baju, bukan orangnya." Beberapa hari kemudian, hujan deras turun. Si kaya terjebak di jalan karena lumpur, bajunya menjadi kotor. Ia berteriak kesal, "Aduh, lihat bajuku mahal sekali, sekarang jadi kotor." Abu Nawas lewat dengan baju lusuh sambil tersenyum dan berkata, "Bersyukurlah, Pak Haji, baju saya tidak bisa lebih kotor dari ini, jadi saya tidak perlu khawatir." Si kaya menghela napas dan berkata, "Mungkin kamu benar, Abu Nawas, harta membuatku selalu cemas, tapi kamu, meski miskin, selalu tertawa." Abu Nawas pun menjawab, "Karena saya tahu, yang penting bukan isi kantong, tapi isi hati, dan hati saya selalu kaya akan tawa." Catatan dialog dalam video ini disajikan sesuai dengan versi asli cerita Abu Nawas yang terdapat dalam literatur tradisional, tanpa tambahan atau pengurangan dari narator. Ini adalah produksi channel YouTube Renungan Islami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk kisah-kisah lucu dan hikmah lainnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Sang raja memberikan tugas kepada Abu Nawas untuk merawat kuda kesayangannya selama 1 bulan. Raja berpesan, jika kuda itu kurus, Abu Nawas akan dihukum. Namun, jika kuda itu gemuk, Abu Nawas akan mendapat hadiah. Abu Nawas membawa pulang kuda itu sambil berpikir keras. Ia harus memastikan kuda itu tidak kurus, tapi juga tidak terlalu gemuk agar tidak memberatkannya. Selama sebulan, Abu Nawas memberi makan kuda itu 5 kali sehari. Tapi ia juga mempekerjakan kuda itu untuk mengangkut air dari sumur sepanjang hari. Kuda itu tetap aktif, tapi makannya sangat banyak. Ketika waktu penyerahan tiba, Raja Harun al-Rasyid terkejut melihat kuda kesayangannya jadi sangat gemuk. Raja bertanya bagaimana Abu Nawas melakukannya. Dengan senyum, Abu Nawas menjelaskan bahwa ia memberi kuda itu makan banyak, tapi juga membuatnya bekerja keras. Raja pun tertawa dan memberinya hadiah karena kecerdikannya. Hikmah dari kisah ini adalah kecerdikan yang jujur bisa membawa keberuntungan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk kisah-kisah lucu dan hikmah lainnya.